Salam Pramuka. Semoga kakak dan adik dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Kak Dwi Nurwahidi masih di segmen Kemah Online Malam Minggu. Dan ini di episode kedua. Adik-adik, kakak-kakak tetap semangat ya. Dan Kak Dwi di episode kedua ini coba cari suasana yang berbeda nih ya. Backgroundnya sengaja dibuat seperti ini karena kemarin kayaknya kurang dapet ya di episode pertama. Dan dari awal nih sudah kami sampaikan kalau ada yang bertanya-tanya kenapa kami menggunakan uniform seperti ini atau seragam seperti ini. Informasi untuk yang belum tahu, ini adalah Scott Lock ya. Dan yang Kak Dwi gunakan ini adalah Scruff yang menggunakan simpul persahabatan. Nah, kalau kakak dan adik semua belum tahu atau masih bingung, bisa cek di video yang ini nih. Ya, klik aja. Nah, kita lanjut ya. Nah, di episode kedua ini masih membahas dunia malam, dunia malam. Masih membahas hal-hal yang pernah kita lakukan, pernah kita perbuat ketika malam di perkemahan. Tentunya dalam hal ini adalah yang kami maksud hal-hal yang memang sudah lazim, hal-hal positif ya, atau hal-hal konyol kadang seperti itu. Nah, coba dong sharing ke Kak Dwi di kolom komentar, kapan sih adik-adik atau kakak itu pertama kali kemah atau pertama kali bermalam gitu ya. Minimal ya persamit deh lah ya, perkemahan Sabtu Minggu. Atau kalau di sekolah itu suka ada ini ya, bermalam itu ketika masa orientasi siswa dulu itu, atau sekarang yang PLS ya kan. Nggak tahu nih kalau sekarang. Kalau waktu itu ketika di hari terakhir tuh biasanya ya, untuk peserta itu harus bermalam. Terus nanti ada adegan drama-drama seniornya itu suka ngomel-ngomel gitu kan, ngalamin ya. Atau ya iya yang sekarang kena pandemi, aduh sayang banget itu momen seperti itu tuh tidak dirasakan gitu ya. Nah, balik lagi yang tadi, memang momen bermalam di perkemahan itu mengasihkan ya. Ada hal-hal mistisnya kadang. Sudah paham ya maksudnya ya, ada aja pasti. Tapi kalau selama niat kita insya Allah baik ya, artinya memang kita berkemah itu tujuannya untuk menambah wawasan, menjalin persaudaraan, menambah ilmu pengetahuan dan pikiran kita yang positif gitu ya. Energi yang kita bawa pun insya Allah energi positif, dan ketika berkegiatan pun insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Biasanya memang kelalaian kita juga seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, Kak Dwi ketika dalam satu kesempatan berkemah gitu kan, biasanya sih Kak Dwi itu jarang di bagian dapur ya. Jarang banget gitu, karena mengakui dan menyadari bahwa masak itu bukan keahlian utama. Tapi ada yang khusus kan gitu, maksudnya yang biasa dan bisa seperti itu ya kakak-kakak semua ya. Nah, gimana ya, suasana malam di perkemahan tuh hampir mudah-mudahan sih belum menghilang ya, karena 2 tahun ini kita pandemi ya, kegiatan juga sampai sekarang akhirnya belum ada. Tapi kalau kita mau sedikit nostalgia gitu ya, wah ketika malam itu banyak pensi gitu kan, banyak ajang uji ketangkasan dan segala macam. Dan mudah-mudahan sih bisa terulang kembali ya, artinya pandemi ini segera selesai dan kita bisa berkemah kembali di alam terbuka. Nah, alam terbuka ini, berkemah ini di alam terbuka pernah beberapa waktu
sempat terjadi dinamika, kami katakan seperti itu, yang berkaitan dengan api unggun ya, karena waktu itu ada info bahwasanya kita harus mengamalkan dasar dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, sehingga membakar api unggun di saat kegiatan itu bagian dari, bisa dikatakan ya, merusak alam dan segala macamnya lah ya. Tapi kami percaya kalau anak-anak pramuka yang biasa berkegiatan itu punya teknik tersendiri, tata cara sendiri bagaimana menyalakan api unggunnya gitu ya, sehingga dalam radius berapa meter, berapa puluh meter gitu kan, ketika api berkobar pun tidak mengenai peserta tentunya begitu ya. Itu pembuka saja dari Kak Dwi. Nah, kakak-kakak selama beberapa waktu ke depan kita biasa santai ya, jadi pastikan siapkan hal-hal yang ingin kakak-kakak jadikan pendamping untuk menonton konten ini. Kak Dwi hari ini nggak masak ceritanya ya, jadi kemarin karena baru pertama kali pegang kompor portable lagi di nesting itu, habis cari-cari dan segala macam, sleeping bag juga ya bro ya, sleeping bag berdebu, tenda berdebu, belum nyiapin segala macam, baru buka-buka gitu kan, terus begitu baru pertama kali nyoba lagi kaget. Nah tapi nanti kita coba setting deh, kan dulu belum dapat set yang bagus gitu ya, pinginnya sih suasananya memang dapat banget gitu, tapi beberapa item sudah ketemu, insyaallah nanti kita akan coba set ya mirip-mirip lah ketika suasana malam di perkemahan gitu. Jadi tadi sudah membuat kopi terlebih dahulu nih. Jadi kopi pun ini untuk yang putra nih ya, atau kakak-kakak pembinanya, jadi hal yang harus atau mesti ada nih biasanya untuk menemani malam sambil berjaga biasanya. Nah jadi gini kakak-kakak, yang disayangkan adalah kadang suka terjadi dan masih terjadi gitu ya, ketika malam tiba di jam malam tiba, maksudnya di perkemahan itu kadang masih suka dijumpai, sebenarnya udah jelas ya, satuan putra dan putri terpisah, kempinya pun terpisah gitu kan, kemah putra dan putrinya pun terpisah gitu. Tapi kadang misalkan panitia sudah memberikan jam malam, itu paling vokal biasanya untuk mengingatkan adik didiknya untuk tidak berkeliaran di kapling putri atau putra gitu ya, sebaliknya gitu. Tapi kadang masih suka dijumpai justru kakak pembinanya yang kadang suka main masih berkeliaran gitu, itu juga disayangkan gitu. Terus apalagi ya, kegaduhan kadang gitu ya suka terjadi gitu. Nah kita sebagai seorang pramuka tentunya sebisa mungkin menghindari hal-hal yang merugikan orang lain tentunya. Tapi memang lagi-lagi ya dinamikanya seperti itu, mungkin seninya seperti itu. Kalau nggak seperti itu mungkin nggak ada cerita, nanti akhirnya berbuatlah demikian, kegaduhan malam-malam. Oh udah dapet suara cicaknya, kegaduhan malam-malam kadang. Nah ini pembuka dari Kak Dwi tadi. Terus intinya malam ini adalah yang akan kita ulas, yaitu mengenai orang-orang yang sangat apresiasi di dunia pramuka, namun saking sayangnya gitu ya, mohon maaf ini kadang suka kebingungan ketika terjun ke masyarakat gitu. Jadi ada diantaranya ketika saking asiknya di dunia pramuka,
kegiatan A dia ada, di kegiatan B dia ada, di kegiatan C dia juga ada di sana. Tapi ketika kegiatan pramuka itu tidak ada, maksudnya lagi nggak momen kegiatan pramuka, kita ketemu di kehidupan nyatanya itu kadang, mohon maaf, agak-agak memprihatinkan kadang. Dan ini biasanya banyak ditemukan di kawan-kawan, di teman-teman yang sudah mulai dari penegak sampai pandega biasanya, atau menginjak ke kakak pembina. Akhirnya apa ya, agak ironi gitu kan. Jadi maksud saya gini, kita memang senang di pramuka, itu tidak apa-apa, sah-sah saja, hak setiap orang. Berlaku untuk hal lain, ekskul lain atau apapun itu gitu kan. Tapi maksudnya gini, kalau memang senang di sana, tapi kan kita punya kehidupan gitu kan, kita punya kehidupan dan ada kewajiban tentunya di sana gitu kan, ada kewajiban tentunya di sana. Dan kita juga harus sadar, kita nggak selamanya berkegiatan di pramuka gitu kan, gitu. Jadi ada istilahnya kadang, jangan hidup di pramuka tapi menghidupi pramuka. Nah, yang Kak Dwi dapat dari diksi ini adalah jangan hidup di pramuka itu artinya jangan bergantung kegiatan pramuka A gitu kan, jadi panitia lalu mengambil kesempatan karena ada kegiatan, uangnya itu biasanya ada dan segala macam gitu kan. Tapi lepas kegiatan pramuka itu sudah tidak diselenggarakan, tidak dilaksanakan, bingung dia nanti menghidupi kehidupannya, membiayai kehidupannya maksudnya dengan apa gitu kan. Itu juga sangat sayang kan. Di tempat Kak Dwi itu beberapa waktu lalu itu sempat Kak Dwi jumpai teman-teman yang seperti itu gitu kan, bekerja ya mohon maaf itu tadi gitu kan. Sementara kalau mengandalkan mengabdi, artinya ikhlas bina bakti berbukti bahwa laksana, mengandalkan dari mengajar ekskul berapa sih Kak gitu kan, berapa sih adik-adik. Nah ini referensi juga buat adik-adik nih ya. Jadi kalau mau membina di gudeg manapun itu terserah gitu kan. Nah, alurnya adalah gunakan alur yang memang sudah ada aturannya. Jadi kalau kakak mulai dari penegak, entah itu laksana atau mau ke pandega, mau membina di gugus depan, biasakan atau bisa dimulai dari pembantu pembina gitu kan. Di dalam pramuka itu dikenalnya pembantu pembina, baru nanti mungkin jadi pembina. Jadi Kak Bude bisa seperti itu Kak. Yang masih banyak terjadi adalah itu biasanya menggunakan kata pelatih, dan itu di gudeg artinya di gugus depan di sekolah-sekolah. Maksudnya mungkin itu adalah pembina gitu ya. Kami pernah 2000 berapa ya, 2000 sekian belas ketika silaturahmi ke salah satu sekolah gugus depan yang berbasiskan yayasan swasta. Tadi kaget gitu ya, karena di sana ada pelatih gitu kan, kaget kan ya. Tapi mengalami kesulitan gitu, artinya ada trouble di gugus depan ini. Yang buat kaget di sini maksudnya adalah ada seorang pelatih loh gitu. Nah ternyata di sana edukasi untuk kata atau diksi pelatih ini masih digunakan dan bukan pembina, bukan pembantu pembina. Ya memang kedengarannya
kalau pembantu tuh gimana ya gitu kan, tapi memang seperti itu aturannya gitu kan, atau eh, ya asisten lah katakan seperti itu, nggak apa-apa lah gitu kan. Nah jadi berapa sih kak untuk membina satuan di gugus depan itu gitu kan, kita sudah tahu semua lah, ini sudah jadi rahasia umum lah gitu. Nah terus juga buat kakak-kakak yang memang sudah bersertifikat, punya eh, surat izin gitu ya, surat hak bina latih gitu kan, tetap saja kak ketika menempuh pendidikan di mahir dasar, di mahir lanjutannya, atau bahkan eh, ke pembina dasar sama pembina lanjutan, tapi ketika ke gus depan, biaya yang kakak keluarkan, yang dikeluarkan oleh si peserta, oleh kakak-kakak semua untuk mengikuti kursus tersebut itu nggak sebanding gitu maksudnya. Dan ini memang perlu diapresiasi ya kalau dipikir oleh pemerintah gitu kan, oleh pihak-pihak yang berkait lah, harus duduk bareng kalau memang ingin memikirkan gitu ya pembina-pembina pramuka yang memang jiwa sukarelanya itu tinggi di gugus depan. Rasanya walaupun pramuka itu memang sifatnya sukarela dan siap mengabdi gitu kan, karena sesuai dengan penggalan kami jadi pandumu seperti itu ya kak ya. Tapi memang tadi bisa kalau dibilang profesi ya bagaimana, tapi kalau dibilang itu gaji juga nggak ngerti lah gitu ya, nominalnya terlalu kecil gitu. Nah ketika nanti kesenangan sudah terlalu senang di pramuka, akhirnya tidak mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan basicnya untuk menopang kehidupannya, itu gimana gitu maksudnya ya kan. Ini sekedar sharing aja, kami nggak maksudnya untuk seperti apa gitu kan, tapi ketika melihat teman-teman yang memang fokus dan senang di pramuka, kami merasa agak miris gitu kan. Memang ini hak setiap orang gitu kan, tapi maksudnya jika dia tidak kesulitan membiayai kehidupannya, itu lebih oke kalau dipikir, sehingga pandangan masyarakat pun atau pandangan adik didiknya gitu ya semakin yakin, oh ini kakak bina saya ini gitu kan, ini pembina saya ini kakak ini gitu kan, beliau ini wah memang seorang yang keren gitu kan, tidak hanya ilmu pramuka di gugus depannya saja yang oke, tapi di kehidupan nyata pun demikian kan, seperti itu maksudnya. Nah ternyata setelah sharing-sharing gitu kan, itu banyak kejadian seperti itu. Tapi lagi-lagi kak poinnya ya memang pembina atau yang aktif di pramuka itu ya sifatnya sukarela. Kalau biasanya ada pertanyaan seperti itu, biasanya pembina baru gitu kan, pembina baru artinya biasanya tuh di grup gitu kan, di media sosial terus suka nanya, saya dari gugus depan ini gitu kan, kak mau nanya dong gitu, kok pramuka jadi pembina pramuka gajinya sedikit gitu kan. Itu akhirnya lucu sendiri gitu kan. Kalau untuk yang memang punya latar belakang atau keluarganya itu ya berekonominya itu menengah ke atas misalkan, ya nggak terlalu sulit kak. Tapi kenyataannya sampai dengan di tingkat quarter ranting kita banyak menemukan hal ini, fenomena demikian seperti itu ya. Nah ini bahan sharing
di kemah online malam minggu episode kedua dengan Kak Dwi. Dan seperti biasa Kak, ya ini ada beberapa pertanyaan yang akan Kak Dwi bacakan dari teman-teman kita yang biasanya ini masuk di komentar YouTube ya. Tapi Kak Dwi jawab sebisa dan sepemahaman Kak Dwi ya. Jadi kalau kakak punya jawaban yang berbeda, sematkan di balasan kolom komentar Kak Dwi biar Kak Dwi juga bisa belajar kembali. Oh, seperti itu yang memang lebih baik gitu kan. Dan ini memang lagi-lagi versinya Kak Dwi aja gitu. Kita akan bacakan berapa ya, 2 lah ya, standar ya. Oke, kita sudah dapat. Ini yang pertama dari Kak siapa nih? Kak Pujianto. Salam Pramuka. Salam kenal, aku dari Ambaran Dewi Sartika. Dari sekolah SMA N2 Karangan Trenggalek. Nah Kak mau nanya masalah pramuka, jangan dipermasalahkan Kak. Tapi memang jadi masalah betulan. Di sekolah itu belum punya pangkat seperti laksana. Apa boleh tesnya di luar terus pelantikannya di sekolah sendiri? Maaf ya Kak. Oke, kita maafin ya. Bercanda ya Kak Puji ya. Jadi Kak, pangkat maksudnya ini ya, tanda golongan ya. Jadi bantara dan laksana, bantara dulu Kak ya. Kak mau nanya, seorang Kak belum punya pangkat seperti laksana. Oke. Apa boleh tesnya di luar terus pelantikannya di dalam? Baiknya sih memang di gugus depan dulu Kak. Usahakan komunikasi dengan pembinanya, mudah-mudahan sih bisa di gugus depannya ya. Tapi pun kalau demikian tidak bisa, ya tetap dengan izin dan rekomendasi dari pembina gugus depannya. Kalau mau minta tes keluar, minta diteskan maksudnya ya, SKU-nya dibawa Kak. SKU-nya dibawa dan diujikan. Dan untuk mengujikan SKU Kak Puji dan semuanya ya, itu bisa ke siapapun yang memang kompeten di bidangnya. Jadi nggak mesti ke pembina pramuka kok Kak, gitu ya. Karena pembina pramuka pun sama, ilmunya terbatas Kak. Ada poin-poin yang memang ya walaupun dipelajari secara teori gitu kan, tapi ketika praktiknya kan kadang suka bingung. Maksudnya gini, ada poin-poin agama misalnya gitu kan, bisa ditanya ke, kalau di sekolah ya ke guru agama atau orang yang paham. Ada yang soal-soal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, ke guru PS misalnya, ke guru PKN misalnya, bisa seperti itu. Kalau di SKU Penggalang tuh kayak macam ada teknik penjernihan air gitu kan, bisa ketanya ke guru fisika, guru IPA misalnya gitu kan, kan ada pelajaran di sana gitu Kak Puji. Jadi nggak apa-apa, maksudnya di luar gudeg gitu ya. Terus pelantikannya di sekolah, pelantikan memang Kak nanti yang melantik kan Kak Gudeg maaf, Kak Mabigusnya. Kalau Kak Mabigus nggak ada ngasih rekomendasi ke Kak Gudegnya, silahkan monggo gitu Kak ya, Kak Uji ya. Kedua Kak Ponco Laksono 05, salam pramuka Kak, izin bertanya, saya di sekolah sebagai ketua pramuka atau pradana. Dalam pandemi ini kita susah untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pramuka, contohnya pengambilan sangga khas maksudnya gimana? Untuk yang kelas 11, nah itu belum terlalu kan, kasih saran dong Kak. Oh iya ya, memang sekarang karena pandemi ini semua didorong untuk online ya Kak Ponjo ya, dan kakak semua ya. Jadi untuk sangga ya, kalau kelas 11
kelas 2 ya berarti ya. Kalau sudah jadi tamu ambalan, kok sangga dulu ya. Ya sangga ini kan Kak bisa dibuat, artinya bisa dibentuk gitu ya, bisa dibentuk ketika ada 6 sampai 8 anggota kakak. Ya, silahkan dibuat sangga Kak, dibuat kelompok gitu maksudnya. Disesuaikan dengan program latihan aja Kak Ponco. Di minggu pertama mesti membuat sangganya atau belum, atau di minggu kedua silakan aja. Pokoknya nggak perlu bingung, kalau udah punya datanya bisa langsung dibagi. Nanti diadakan pertemuan secara online, formatnya sudah ada, tinggal di share juga nggak apa-apa. Kalau kira-kira mesti online dan ternyata membutuhkan waktu yang lama dan tidak memungkinkan gitu ya, seperti itu Kak Ponco, bisa seperti itu. Atau tatap muka terbatas Kak Ponco. Ya ini di Kak Ponco ini masih ada pertanyaan lanjutan. Nah, beliau ini bingung sebagai pradana. Diskusi Kak dengan pengurusnya Kak, dengan keraninya, dengan juru uangnya, diskusi Kak. Jangan sendirian gitu ya, jangan ditanggung sendiri. Nanti kayak Uchiha Itachi Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya Kakak, dan semoga belum puas sehingga nanti kakak yang lain bisa menambahkan ya. Dan demikian kakak, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi sudah kita jawab. Lalu memang bisa dikatakan selama pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak maksimal ya Kak ya. Tapi untuk hal yang demikian tadi di beberapa pertanyaan teman-teman kita, ya memang harus disiasati di daring ya Kak ya. Jadi komunikasi lah yang harus baik dibangun komunikasinya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi izin minum ya. Sampai di sini pertemuan kita di episode kedua di kemah online malam minggu, dan mudah-mudahan kita ada rezeki, ada kesempatan, ada umur untuk bertemu di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Bantu kalian untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan komentar yang baik, dan juga di share jika ini bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan dan disematkan di kolom komentar untuk berbagai macam kritiknya. Sehat selalu di rumah dan berjumpa kembali. Salam Pramuka.